Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Setelah berhasil membasmi sekelompok begundal yang berbuat kejahatan kepada sebuah desa, sosok berbaju tak dikenal melangkah pergi meninggalkan desa. Kemanakah dia akan pergi? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Waktu berlalu tanpa dapat ditahan. Suka atau tidak, hari bergulir terus. Dan sudah 10 hari terlewati sejak kejadian di desa Karangwesi. Sementara di kerajaan Alengka sedang diadakan pertemuan di dalam ruangan kehormatan. Setelah Purwasi mengusulkan untuk mengadakan penyambutan sederhana untuk kedatangan Andika. Itu pun tanpa sepengetahuan Andika. Purwasi tahu Andika tidak bakal menyukainya. Dalam pribadinya yang sering ugal-ugalan, Andika emang menyimpan kerendahan hati. Ruang kehormatan yang luas ini terletak di tengah istana, berbatasan dengan Taman Anjang Sana, keluarga raja. Di tengah ruangan tampak meja persegi yang besar dan panjang. Di sisinya tersusun kursi-kursi jati berukir, ditambah kursi khusus untuk Bayu Reksa di ujung meja. Dinding ruang itu diperindah oleh lukisan keluarga istana dan lukisan-lukisan panorama negeri Alengka. Setelah para dayang menyajikan makanan serta minuman yang ditata dengan apik, para undangan memasuki ruangan besar ini. Satu persatu mereka masuk, termasuk Pati Ranggapati yang sudah tampak segar kembali setelah luka di bahunya dirawat dengan baik oleh tabib istana. Mahapati Guntur Slaksa dan beberapa pembesar lain juga terlihat di situ. Sedangkan Bayu Reksa masuk paling akhir, beriringan dengan Purwasi dan Andika. Begitu tiba di istana, Purwasi langsung memperkenalkan Andika pada ayandanya, Prabu Bratasena. Tentu saja beliau menjadi gembira ketika putrinya memberitahukan kalau anak muda yang bersamanya adalah seorang keturunan keluarga pendekar Lembah Kutukan. Jadi tidak heran kalau ketika orang itu nampak sudah akrab ketika memasuki ruang kehormatan. Andika dan Purwasi duduk di kursi di depan Prabu Bratasena, satu baris dengan undangan lain. Saat ketiganya mengambil tempat duduk, para pembesar kerajaan serentak berdiri seraya menjurah hormat. Dan Prabu Bratasena membalas penghormatan dengan senyum serta anggukan kepala. Begitu juga Purwasi, kecuali Andika, anak muda itu malah ikut menjurah. Purwasi langsung memperlihatkan wajah asam. Dasar kepala batu, umpat gadis itu dalam hati. Setelah Prabu Bratasena mempersilahkan duduk semua yang hadir pun meletakkan tubuh di kursi masing-masing. Beberapa saat suasana sunyi. Para pembesar kerajaan menatap wajah Prabu Bratasena yang berumur sekitar 68 tahun. Tak heran kalau rambut, alis, dan kumisnya sudah memutih. Namun, kerutan di kening dan pipinya
sama sekali tidak menghapus kewibawaannya terpancar di wajahnya, apalagi dengan mata yang bergaris ramah serta hidung mancung, sehingga menambah kesan kalau dia memiliki keteguhan hati. Tubuhnya tidak terlalu gemuk, terlihat dari pakaian kebesarannya yang agak longgar. Saudara-saudara sekalian, para pembesar kerajaan Alengka yang sangat aku kasihi, hari ini kita berkumpul di sini untuk menyambut kedatangan seorang pendekar yang patut dipuji sebagai pendekar bagi kaum tertindas, kata Prabu Bratasena memulai. Namanya Andika. Dia adalah pendekar muda dari keluarga pendekar Lembah Kutukan yang amat dekat di hati rakyat. Pendekar yang menjadi cerita kepahlawanan hingga saat ini. Mendengar sanjungannya menurutnya berlebihan, Andika hanya dapat menundukkan kepala. Sedangkan Purwasi yang melihat sikap Andika menjadi suka melihat kerendahan hati pemuda itu. Memang di dunia yang dipenuhi beragam watak manusia, sikap rendah hati sangat jarang ditemui. Manusia seringkali lebih suka terkagum-kagum pada setiap kelebihan diri sendiri, ketimbang harus menyembunyikannya. Sementara itu, Pati Ranggapati tampak terkejut ketika Prabu Bratasena memperkenalkan Andika sebagai keturunan pendekar Lembah Kutukan. Sungguh sama sekali tidak disangka akan hal itu. Melihat penampilannya saja, orang tentu tidak yakin kalau pemuda itu seorang pendekar sakti. Apalagi melihat wajahnya yang terlalu muda dan terkadang terlihat agak bodoh. Memang, sewaktu pertama kali Purwasi memperkenalkannya pada anak muda itu, Andika langsung memotong ucapan Purwasi, sehingga Purwasi tidak sempat menyebutkan siapa Andika sebenarnya. Pendekar muda kita ini berniat membantu kita memecahkan masalah pemberontakan Begal Ireng dan gerombolannya. Mereka telah terlalu banyak menimbulkan penderitaan rakyat, terlalu banyak membuat keangkara-murkaan. Karena itu, hati anak muda ini rupanya tergerak untuk segera memulurkan tangan. Bukan begitu, Andika? Sambung Prabu Bratasena. Andika sebentar terkesiap. Oh, ya begitulah. Kira-kira, jawab pemuda itu terbata. Apa kau tak ingin memperkenalkan julukanmu pada para pembesar kerajaan agar kami bisa lebih dekat mengenalmu? Tambah Prabu Bratasena. Andika segera berdiri dan dia sendiri tidak tahu kenapa harus berdiri. Pokoknya hanya ingin berdiri saja. Aku sebenarnya tidak pernah dijuluki oleh tokoh persilatan dengan sebutan apapun. Karena aku sendiri baru terjun ke dunia persilatan setelah... Andika ragu. Setelah apa, Andika? Desak Prabu Bratasena. Sementara pandangan Purwasi dan para pembesar kerajaan tertuju lurus ke arah Andika, seperti menanti kelanjutannya. Setelah aku menjalani penyempurnaan di Lembah Kutukan, sambung Andika akhirnya. Seketika terdengarlah decakan kagum yang susul menyusul memenuhi ruangan penghormatan. Bagi orang lain di luar keluarga pendekar Lembah Kutukan, lembah yang baru saja disebut Andika memang amat mengerikan. Tak seorang pun yang pernah kembali ketika secara kebetulan menemukan tempat itu. Mereka pernah mendengar cerita dari mulut ke mulut kalau lembah itu dihujani petir setiap saat. Pernah juga seorang tokoh aliran sesat tanpa sengaja menemukan lembah itu melalui jajaran pegunungan selatan yang terkenal ganas. Ketika melihat kedahsyatan lembah itu, dia kembali dalam keadaan gila dengan mulut terus mengoceh tentang ribuan lidah petir. Jadi,
Aku belum menerima julukan, lanjut Andika mengusik ketercengangan para pembesar istana. Tapi beberapa orang menyebutku. Para pembesar istana dan Prabu Bratasena menunggu kelanjutan ucapan Andika. Dalam benak masing-masing terdapat dugaan kalau julukan yang diberikan orang-orang yang disebutkan Andika tadi berkesan garang, segarang lembah kutukan. Aku disebut sebagai pendekar Sleber. Hehehehe. Mendadak saja semua orang yang hadir di situ memegang perut masing-masing, menahan tawa yang mau meletus. Yang mulia, tiba-tiba seorang prajurit berdiri di ambang pintu masuk ke ruang kehormatan. Ya, ada apa? Tanya Prabu Bratasena. Ada seorang yang mengaku kenal baik dengan Tuan Andika. Dia ingin bertemu Tuan Andika, lapor si prajurit. Andika mengernyitkan kening. Rasanya dia memang belum banyak mengenal orang selama terjun ke dunia persilatan. Bahkan hanya Purwasi yang dikenalnya. Kalau begitu, suruh dia masuk, titah Prabu Bratasena. Prajurit tadi segera berlari dari ambang pintu. Tak lama kemudian, dia datang lagi bersama seorang wanita. Mata Andika terbelalak, lebih-lebih Purwasi. Ningsih, ucap Andika. Ningrum, ucap Purwasi. Lalu keduanya saling berpandangan. Jadi sebenarnya Ningrum atau Ningsih? Temukan jawabannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.